hadiah. Naila melototkan matanya. Kamu jangan aneh-aneh ya, Atlas. Naila mewanti-wanti. Ya, padahal emang pengen minta yang aneh-aneh. Plak. Naila langsung memukul Atlas dengan bantal yang ada di dekatnya. Tapi setelah itu justru Naila yang meringis sendiri saat merasakan perut bagian bawahnya kram dan nyeri. Kenapa? Tanya Atlas yang tampak khawatir. Ini perut aku sakit. Itu kualat namanya, makanya jangan asal main tabok-tabok aja. Kamu yang mulai. Aku kan cuma mau minta hadiah. Tapi kamu mintanya yang aneh-aneh. Debat Naila. Astaga, aku bahkan belum ngomong apa-apa loh. Kamu nih negatif thinking mulu sama aku. Atlas bersungut-sungut. Udah aku mau pulang aja. Mana perut aku lagi sakit, kamu malah bikin aku emosi. Naila bersiap bangun namun Atlas menahan tangan gadis itu. Jangan buru-buru pulangnya, kan aku masih kangen. Ucap Atlas. Apa Naila senang mendengar itu? Tidak. Naila merasa semakin kesal. Seenaknya Atlas bicara kangen, sementara Atlas masih saja menggantung hubungannya dengan Naila. Kendati demikian, ada saja tingkah Atlas yang membuat Naila merasa luluh. Aku bikinin teh jahe mau nggak? Atlas membujuk. Jangan pakai lama. Sahut Naila ketus. Siap 86 komandan. Atlas langsung bergegas menuju dapur dan kembali lagi beberapa menit berselang dengan membawa minuman tersebut untuk Naila. Naila menyesapnya pelan-pelan. Kamu sama mantan-mantan kamu yang lain sekere ini juga gak sih? Pancing Naila kemudian. Mantan-mantan yang lain apa maksudnya? Kamu pikir mantan aku banyak apa? Bantah Atlas. Yang di klub-klub itu? Gak ada. Kata Billy ada, kata Gala juga. Kata mama juga. Gak ada yang aku pacarin Naila. Atlas meluruskan. Terus cuma diapain? Balas Naila, tapi di detik berikutnya ia langsung menyadari bahwa ada yang salah dengan pertanyaannya itu. Gak usah dijawab, aku gak mau dengar dan aku gak mau tahu. Ya, Naila memang tidak ingin mendengar apa saja yang pernah dilakukan Atlas bersama gadis-gadis itu. Karena itu hanya akan membuat hatinya semakin panas. Atlas tersenyum saja saat mengendus kecemburuan di gadis itu. Ia duduk di sebelah Naila. Sebenarnya sofa itu cukup panjang, tapi Atlas tetap saja memepetkan tubuhnya hingga lengannya dan lengan Naila bisa bersentuhan. Kamu waktu di London pernah punya pacar nggak? Yang deketin banyak. Jawab Naila hanya semata-mata karena tidak mau terkesan kalah dari Atlas. Seberapa banyak? 10? Lebih deh kayaknya. Antara 20-30 lah. Atlas mengangguk-angguk antara percaya dan tidak percaya. Ada yang lebih ganteng dari aku nggak? Ada dong. Hampir semuanya lebih ganteng dari kamu. Terus, kenapa nggak pacaran? Naila menghela nafas. Benar-benar sebal menghadapi kelakuan laki-laki satu itu. Karena aku kesana buat kuliah, bukan buat pacaran, paham? Atlas nyengir. Semakin Naila kesal, semakin menggemaskan di matanya. Kamu sendiri, kenapa gak pacaran sama cewek-cewek itu? Naila membalikkan pertanyaan pada Atlas. Kapok? Jawab Atlas. Aku pernah macarin seorang cewek, malah ditinggal pas sayang-sayangnya. Sindir Atlas. Naila memanyunkan bibirnya. Tuh kan, kamu ngungkit-ngungkit terus. Kita kan udah pernah bahas soal ini. Bercanda Naila. Atlas mencubit pelan hidung Naila kemudian merebahkan kepalanya di atas paha gadis itu. Dan Naila juga membiarkan saja Atlas dalam posisi seperti itu. Nay, menurut kamu kalau hari itu kita gak putus, kira-kira sekarang kita udah nikah belum ya? Darah Naila berdesir ketika Atlas tiba-tiba menyinggung soal kata nikah. I don't know. Lirih Naila. Ya, memilih jawaban netral saja daripada terkesan terlalu berharap. Mungkin udah nikah kali ya. Gumam Atlas. Tapi mungkin kadar cintanya beda. Belum tentu sebesar sekarang, ya enggak?
Atlas menengadahkan kepala untuk menatap mata Naila. Naila mengerutkan keningnya. Memangnya kamu lebih cinta ke aku sekarang daripada dulu waktu masih pacaran? Atlas mengangguk tanpa ragu. Naila meneguk ludah sambil menatap mata Atlas. Benaknya masih saja mencoba menganalisa apa maksud laki-laki itu sebenarnya. Tidak berhenti membicarakan tentang cinta, tapi tidak mau menyinggung soal status hubungan. Tapi terlepas dari itu semua, Naila sebenarnya juga setuju dengan perkataan Atlas tadi. Naila pun merasakan bahwa kadar cintanya pada Atlas kini jauh meningkat daripada dulu ketika mereka masih pacaran. Setelah pernah kehilangan satu sama lain, Naila jadi lebih mengerti dengan seberapa berarti Atlas di hidupnya. Tidak ada yang bisa menggantikan Atlas, dan betapa Naila sangat ingin menghabiskan hidupnya dengan laki-laki itu. Saat mereka sama-sama kehilangan kata, ponsel Naila berdering memecah hening. Naila menegakkan kepala Atlas dari pahanya, kemudian ia menjangkau ponsel di dekat tasnya. Tampak panggilan masuk dari Fatir. "Halo Tir," ujar Naila. "Nay, jadi ketemu Om Zafran siang ini? Gue udah ada waktu nih," balas Fatir di ujung sana. Oke, sahut Naila. "Lo di mana? Biar gue jemput." Naila diam sejenak. Ia tidak mau Fatir menjemputnya ke apartemen Atlas karena itu hanya akan menjadikannya buli-bulian Fatir nantinya. "Kita ketemu di lokasi aja ya. Gue OTW sekarang," ucap Naila akhirnya. Ekspresi wajah Atlas langsung muram saat mengetahui bahwa sebentar lagi Naila akan pergi. "Atlas, aku mau nemenin Fatir dulu," pamit Naila pada Atlas. Atlas memang tidak menanyakan kemana Naila akan pergi, karena sudah tahu Naila dan Fatir akan bertemu dengan Zafran. "Nanti balik lagi enggak?" balas Atlas penuh harap. "Enggak, nanti aku langsung pulang ke rumah." Naila memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. "Kamu istirahat, jangan lupa makan." "Iya," sahut Atlas sambil tersenyum tipis. "Hati-hati." Naila mengangguk. Gadis itu berjalan menuju pintu keluar. Selang beberapa detik, Naila berbalik badan untuk kembali melangkah menghampiri Atlas yang masih berdiri di dekat sofa itu. Dan tiba-tiba, cup. Naila mendaratkan kecupan di bibir Atlas. Satu kecupan singkat yang membuat Atlas cukup terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. "Hadiah yang tadi," Naila menjelaskan dengan suara sangat lirih, nyaris seperti berbisik. Setelah itu Naila buru-buru keluar tanpa menoleh lagi ke belakang. Di dalam lift, tubuhnya terasa menghangat karena aliran darah yang tadi seolah sempat terhenti kini kembali mengalir. Naila yakin mukanya pasti sangat merah saat itu. Ia dapat merasakan dari wajahnya yang terasa lebih tebal dari biasanya. Goblok! Naila memaki dirinya sendiri. Kenapa juga ia harus mencium Atlas seperti tadi? Tapi sebenarnya Naila juga tidak tahu kenapa ia tiba-tiba mencium Atlas seperti itu. Semuanya terjadi begitu saja, seolah-olah Naila kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mungkin karena terbawa suasana dengan obrolan terakhir bersama Atlas, atau mungkin karena tidak kuat menahan perasaannya sendiri yang menggebu-gebu itu. Yang jelas, kini Naila benar-benar merasa malu. Ia merasa sangat kacau dan mungkin setelah ini ia juga akan malu melihat wajah Atlas.